Halo, perkenalkan saya Lalu Wimbarda, seorang barista dan pengusaha kopi berasal dari Lombok Tengah. Awalnya, dulu tahun 2017 saya bekerja di salah satu coffee shop retail yang berada di Mataram. Dan di tahun pertama saya mulai tertarik untuk ingin membuka coffee shop sendiri. Dan di tahun pertama itu saya mulai mencicil alat, sampai akhirnya di 2018 saya memulai membuka coffee shop saya sendiri sambil saya bekerja. Sebenarnya sih kalau tertarik tentang kopi, dulu waktu saya masih kuliah, pada saat saya kuliah di Malang, teman-teman saya banyak beberapa yang memang sudah memulai usaha kopi. Tapi itu saya mulai belajar di sana sampai akhirnya tertunda lagi belajar tentang kopi karena ada proses skripsi di situ. Sampai akhirnya saya lulus kuliah dan saya pulang lagi ke Lombok. Pulang ke Lombok dan akhirnya saya dapat kerja juga di kopi. Akhirnya itu membuat saya tertarik lagi untuk terjun di dunia kopi. Tantangan awal pada saat saya mulai bisnis pada waktu pertama kali di 2018 adalah saya belum punya banyak teman waktu itu yang bisa menjadi support system kalau menurut saya ya. Yang saya sadarin banget itu teman-teman di lingkungan kopi saya belum terlalu banyak kenal. Itu terlepas dari basic pengetahuan tentang kopi itu sendiri gitu. Karena itu perlu juga kan untuk kita pelajarin. Kalau dipresentasikan ya, kalau saya sendiri sih sekitar 60-70 penting banget sih kalau menurut saya. Udah lebih dari 50% relasi sangat penting kalau menurut saya. Modal utama kalau menurut saya adalah pengetahuan tentang bisnis yang akan dijalani itu sendiri, yang akan dibangun. Kalau contoh kasusnya kayak saya, kalau ada orang yang mau usaha kopi, ya harus punya basic keilmuan atau basic pengetahuan tentang kopi itu sendiri, tentang produk-produk yang akan dia jual, yang akan dia edukasiin ke customer-nya dia, kayak gitu sih. Bisa dibilang setuju dan nggak setuju ya, tapi karena ada beberapa faktor lain yang membuat bisnis itu bisa berjalan sebenarnya. Jadi modal juga penting, tapi yang nggak kalah pentingnya adalah pengetahuan tentang bisnis yang akan mereka jalani juga kayak gitu. Karena nilai uang itu kan relatif juga, banyak atau enggaknya. Karena kita punya banyak uang tapi kita nggak punya pengetahuan tentang bisnis yang akan dijalani juga sama aja bohong kayak gitu. Lebih kalau saya sih lebih bisa bilang seimbang lah ya, punya modal yang cukup tapi dengan pengetahuan tentang bisnis yang akan dijalani itu juga cukup juga kayak gitu, saling menyeimbangi lah kayak gitu. Hambatan terbesar kalau menurut saya adalah, kalau dari saya sendiri ya, yang saya hadapin kesiapan mental sih. Jadi setelah 2 tahun saya memulai usaha kan, saya resign tuh dari kerjaan saya yang dimana saya dapat gaji tetap kayak gitu. Dan saya resign ya, saya harus mempersiapkan mental saya ketika saya mendapatkan penghasilan yang nggak tentu kayak gitu. Ketika rame ya rame, ketika sepi ya sepi kayak gitu. Sepi banget ya harus terima kayak gitu. Yang namanya juga usaha kan. Bisa dibilang ya, tapi kalau saya sendiri sih saya nggak terlalu mikirin kata orang sih. Karena ya yang saya jalanin kan hidup saya sendiri kayak gitu. Ya walaupun ketika sepi juga ya mikir juga kan. Harus sabar sih. Harus benar-benar yang mungkin akan terdengar klise ya ketika kita bilang semua butuh proses kayak itu ya. Proses itu punya waktu juga sendiri-sendiri, beda-beda proses lah gitu. Perjalanan panjang, ada orang yang cepat dapat target, ada yang panjang kayak gitu. Beda-beda lah. Saya sih termasuk yang lumayan panjang sih, dari 2018 sampai 2022. Itu pun saya bilang diri saya belum sampai yang benar-benar di fase aman sih, belum. Makanya masih panjang sih perjalanan saya. Pernah banget. Jadi pada saat 2019 awal dulu saya pengen nyerah. Karena sempat kejadian tempat saya kebobolan maling sampai 2 kali waktu itu. Dan alat-alat saya diangkut sama si maling. Itu aja sih. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, terlalu cepat sih saya nyerah.
Dan saya mulai lagi dengan alat-alat sisa, saya beli lagi, nyicil-nyicil lagi kayak gitu. Karena di 2019 itu saya baru mulai dapat teman itu. Jadi ada barang yang hilang, ada juga yang datang kayak gitu. Saya kehilangan alat-alat tapi saya dapetin circle pertemanan baru kayak gitu. Punya banyak waktu luang. Tapi apa ya, nggak tentu sih waktu luang itu. Ketika ada ya ada banget gitu. Tapi ketika padat ya padat banget kayak gitu. Tapi kalau dibandingin sama pegawai-pegawai kantoran sih, saya nggak underestimate pegawai ya. Tapi saya lebih punya waktu luang sih. Apalagi di bidang bisnis yang kita senengin kayak gitu. Suka ketemu sama orang, terus sambil bikinin mereka minuman, sambil nyeduhin mereka kopi, ada interaksi di situ, itu menurut saya terbayarkan lah kayak gitu. Jadi nggak ngerasa kerja gitu, karena ya kita sambil interaksi sama orang. Karena saya suka sambil saya bikin kopi, saya ngobrol sama customer saya kayak gitu. Terlebih lagi di sini banyak teman-teman sendiri kayak gitu, jadi ada obrolan-obrolan lain. Apalagi kalau mereka punya teman baru yang mereka bawa ke sini kayak gitu. Itu nambah relasi juga. Kayak gitu. Relasi yang saya bilang tadi penting itu kayak gitu. Edukasi marketnya sih. Karena marketnya sebenarnya sudah tersedia kalau menurut saya. Kultur kopi di Lombok lagi apa ya? Lagi naik-naiknya lah kayak gitu. Itu terlepas dari kopi ini, maksud mereka ngopi adalah nongkrong apa segala macam. Jadi tantangannya adalah ketika mereka bilang ngopi ya beneran ngopi kayak gitu. Nah tantangannya adalah di si owner coffee shopnya, bagaimana untuk ngedukasi si customernya. Kalau ini kopi ini ya gini kayak gitu, ngasih tahu lah kayak gitu. Biar produk yang terjual ya kopinya itu gitu. Kan namanya juga coffee shop, yang ngejualnya kopi lah kayak gitu. Sejauh ini positif banget sih. Karena saya sempat ngobrol-ngobrol sama teman ya yang sempat riset tentang bisa dibilang kenakalan-kenakalan remaja lah, itu bisa diredam karena adanya coffee shop itu sendiri. Jadi mereka lebih milih untuk nongkrong di coffee shop, entah itu di apa ya, yang di pinggir jalan lah kita bilang, daripada dia minum minuman keras kayak gitu. Itu sempat saya obrolin kok sama temen. Kenapa ya coffee shop ini punya efek positif? Ya karena dari beberapa, kalau kita bilang 5 tahun ke belakang sebelum coffee shop ini ada, ya anak-anak ini mencari kesenangannya ya dari ini, mabuk-mabukan kayak gitu-gitu. Di beberapa tempat yang nggak bisa saya sebutin ya, kayak gitu. Jadi sekarang sih lebih kegeser ke arah positif lah kayak gitu. Ya paling enggak dia nggak bikin keributan lah dari efek mereka mabuk-mabukan itu sih. Pesan saya adalah kalau mau buka usaha, nggak usah terlalu nguyuh banget untuk harus punya modal banyak. Perdalam aja dulu ilmu-ilmunya, basic tentang kopi itu apa. Produk-produknya harus diperdalam dulu kayak gitu. Pengetahuan tentang produk, knowledge-nya. Produk yang akan dijual ke customer, yang akan dilempar. Terus pinter-pinter ngeliat tren. Sama kalau mau buka kopi shop itu harus punya karakter. Karakternya harus kayak gimana. Paling penting ya perdalam dulu ilmunya. Kuatin dulu pondasi bisnisnya. Pondasi bisnis itu ya saya bilang tadi, pengetahuan tentang kopi itu sendiri. Apa produk-produknya, apa segala macam. Itu aja sih. Pertama, saya akan tetap menjalani usaha ini dan harus membesarkannya. Entah itu komunal maupun kopi maju. Saya dan teman-teman punya proyek namanya Maju Group. Maju Group ini adalah suatu inkubator bisnis yang bisa kami lempar ke masyarakat, ke publik, yang beberapa orang yang kayak kata Mbak tadi ingin usaha tapi mereka belum punya pengalaman, kami bisa membantu mereka di proses untuk mengkonsep bisnisnya seperti apa, khususnya bisnis F&B. Jadi konseptor dan untuk jadi apa ya, untuk mempertemukan relasi bisnis tersebut. Ketika mereka punya kekurangan untuk di bidang pendanaan, kami juga bisa bantu mempertemukan dengan investor kayak gitu sih.
slipping away. So don't let me go, nah, nah, nah. Ini adalah satu proyek yang sedang di adalah ini adalah kerjasama antara perusahaan kenapa gini ya terakhir